Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan banyak sekali kebahagiaan, rizki dan kebaikannya kepada kita. Semoga ini menjadi jalan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kebahagiaan untuk membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ringkas tetapi memiliki kandungan-kandungan hukum yang luas dari kitab Bahjah Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita dan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita masuk kepada hadis yang ke-68. Ya. Kemarin hadis yang ke-67 berbicara tentang pendidikan adab, ya, merupakan hadiah terbaik kita kepada anak-anak kita. Baik adab kepada Allah, adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, adab kepada agama, adab kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada sesama kaum muslimin dan kepada sesama makhluk Allah. Hadis yang ke-68, Syekh Abdurrahman rahimahullah, beliau mengatakan, An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisis shalihi was-su'i," perumpamaan teman yang soleh dengan teman yang rusak, "Kahamil miski wa nafikhil kiri," seperti penjual minyak wangi dan nafikhil kir, pandai besi. Perumpamaan teman yang soleh itu seperti penjual minyak wangi
Sedangkan perumpamaan teman yang rusak itu seperti pandai besi. Fahamil miski, yang namanya penjual minyak wangi, imma an yahdiyaka, bisa jadi dia akan menghadiahkan minyak wangi kepadamu, wa imma an tabta'a minhu, bisa jadi kamu membeli minyak wangi dari orang tersebut, wa imma an tajida minhu rehan tayyibah, atau bisa jadi, boleh jadi engkau mendapati bau yang harum dari penjual minyak wangi tersebut. Ya, ini perumpamaan teman yang soleh. Ya, seperti penjual minyak wangi. Kita dikasih minyak wangi, dihadiahi minyak wangi, atau kita membeli darinya minyak wangi, atau minimalnya kita ikut dapat bau harumnya, ikut dapat nama baiknya. Wa nafikhul qir, sedangkan pandai besi, imma an yuharriqa thiyabaka, bisa jadi dia itu akan membakar pakaianmu, ya, percikan-percikan apinya itu membakar pakaian kita, ngelobangi, ya, pakaian kita. Wa imma an tajida minhu rihan khabithah, atau kamu akan mendapati darinya bau yang tidak sedap, bau yang tidak harum. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Matur suwun, jazakumullah khair. Ini hadis, ya, menjelaskan kita memiliki, ya, di usia-usia sudah semakin senja ini, ya, yang namanya teman yang soleh itu semakin diperlukan, ya, sebagaimana kalau orang itu di usia anak-anak, teman itu akan membentuk karakter dia di perjalanan kehidupan berikutnya, ya kan, di masa dewasanya, di masa tuanya. Kalau orang itu sudah di usia senja, di usia tua, teman itu mempengaruhi dia bakalan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sama-sama pentingnya. Ya, kita masih anak-anak, masih remaja, sangat penting kita punya teman yang soleh. Kita selektif memilih teman, jangan sampai dapat teman yang rusak. Kita di masa tua juga sangat penting punya teman yang soleh. Kita selektif, jangan sampai punya teman yang jadi sebab kita su'ul khotimah. Ya, jadi kematian itu sudah merupakan apa? Merupakan kunci penentu kita akan bahagia setelahnya. Ya, di masa yang tidak ada finalnya, atau kita akan sengsara. Nah, jangan sampai kita dapat teman rusak, kemudian wal-iyadzubillah su'ul khotimah. Ya, tentu setiap kita menginginkan husnul khotimah. Ya, banyak contohnya. Ya, banyak contohnya. Bahkan di dalam Al-Quran pun disebutkan begitu. Di Al-Quran itu disebutkan teman yang soleh,
disebutkan teman yang buruk, yang rusak. Teman yang soleh, kita diperintahkan untuk sabar berteman dengan teman yang soleh. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi itu. Dalam surat Al-Kahfi. Ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Kamu harus sabar berteman bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah setiap waktu, pagi maupun petang hari. Jangan kamu berpaling dari mereka, beralih dari mereka karena hanya menginginkan perhiasan duniawi. Kamu jangan menurut taat kepada orang-orang yang buruk, yang rusak, yang hatinya lalai dari kami, yang hatinya lalai dari mengingat kepada kami, yang hatinya hanya memperturutkan selera dan hawa nafsunya, dan urusannya pun tidak tertata. Ini ayat ya membicarakan tentang keharusan kita itu sabar bersama teman yang soleh, dan peringatan supaya kita ini hati-hati dan menjauh dari teman yang rusak. Contoh teman yang rusak Allah sebut dalam surat An-Nisa. Ya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi. Innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina jahannam jami'a. Sudah turun ayat Al-Qur'an, ya, sudah turun dalam Al-Qur'an ayat yang menjelaskan kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah, agama Allah, ya, dinista, diperolok-olok, kamu jangan berteman dengan orang-orang itu. Ya. Kecuali mereka berbicara hal-hal yang lain, yang tidak merusak. Bahayanya di sini, innakum idzam mithluhum. Kalau kamu berteman dengan teman yang rusak, yang dia itu sampai kerusakannya itu mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah, sama mereka, ya, sama dengan mereka, ini bahaya ini. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Ya, fa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Ada mic yang lain enggak ini? Ya. Kalau kamu lihat ya, ini ada kabel yang diusik tikus ini. Iya, Masya Allah. No, ya Masya Allah. Oh, oke, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya. Allah firmankan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Kalau kamu ketemu dengan orang yang mereka berbicara tentang agama ini sembarangan, maka kamu jangan berkawan dengan mereka. Kamu jangan berkawan dengan mereka. Jauhi mereka. Fa imma yunsyanaka syaitan, bisa jadi setan akan membuatmu
lupa. Ini kalau berteman dengan teman yang rusak, apalagi agamanya yang rusak, ya, itu setan membuatmu lupa. Fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Ya. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Kecuali kalau orang itu bicara masalah yang lain. Ya. Bisa jadi setan akan membuatmu lupa, maka jangan kamu duduk-duduk berteman dengan orang yang rusak, orang yang berbicara ayat-ayat kami sembarangan tanpa ilmu dan mengolok-olok ayat-ayat kami, kata Allah. Setelah kamu diberi peringatan, jangan kamu duduk berteman dengan teman-teman yang rusak. Ya, mereka disebut sebagai orang-orang yang zalim. Jangan berteman dengan orang yang zalim. Ya. Nah, jadi dalam Al-Quran juga begitu. Ya. Bahkan yang namanya berteman dengan teman-teman yang zalim, yang rusak, itu mengganggu keistiqomahan. Ya. Dalam surat Hud itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Ya. Kemudian ayat berikutnya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Ya. Kamu istiqomah bersama orang-orang yang bertaubat. Dan jangan kamu melenceng. Jadi kita disuruh istiqomah dan berteman dengan teman-teman yang saleh, yang banyak bertaubat. Kemudian ayat berikutnya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun. Lalu kamu jangan tertarik untuk bersama dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang rusak, sehingga akan menyebabkan kamu mendapatkan azab neraka. Subhanallah. Ya, di Al-Quran banyak contohnya. Ya, coba kita kalau tahu sejarah, Bilal bin Rabah itu kan budak ya, budak Afrika, budak itu pun budak Afrika. Diangkat oleh Allah derajatnya, diberi kemuliaan oleh Allah, sampai menjadi muadzin Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Sampai berikutnya nanti, ya, diangkat jadi pejabat di masa kekhalifahan. Ya. Itu salah satu sebabnya Bilal bin Rabah itu berteman dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Berteman dengan Abu Bakar As-Siddiq, orang soleh, budak Afrika, jadi muadzin Masjid Nabawi, jadi orang kepercayaan Rasulullah SAW dalam ibadah yang paling besar, yaitu sholat. Sebab awalnya apa? Berteman dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar lihat Bilal disiksa, sebaliknya orang mulia dari suku Quraisy, dekat dengan Nabi. Siapa? Abu Thalib, paman Nabi SAW. Abu Thalib, orang mulia dari bangsa Quraisy, ya, putra Abdul Muttalib, penguasa Ka'bah. Ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, dari Musayyab bin Hazan, Abu Thalib ketika beliau sedang menghadapi sakaratul maut, beliau ditunggui oleh teman-temannya. Siapa? Abu Jahal dan Safwan bin Umayyah. Abu Jahal tahu sendiri ya, siapa Abu Jahal itu, ya kan? Iya. Abu Thalib ketika sedang menghadapi sakaratul maut ditungguin teman-temannya. Ini Abu Thalib sudah usianya sudah sangat senja. Temannya Abu Jahal, Safwan bin Umayyah yang masih musyrik. Nabi SAW datang menjenguk Abu Thalib. Nabi mengatakan kepada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan wahajulaka biha indallah.
Itu kalimat nanti akan aku pakai untuk membela Anda di hadapan Allah. Lalu sekarang siapa yang nggak bakalan selamat kalau dibela oleh Rasulullah, ya kan? Dibela oleh Rasulullah di hadapan Allah pasti selamat, kan gitu. Cuman syaratnya ngucap la ilaha illallah saja. Kata Musayyab, wa indahu Abu Jahal wa Safwan bin Umayyah. Saat itu Abu Thalib ditungguin sama temennya Abu Jahal. Kata Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Thalib, apa kamu sudah membenci agama leluhurmu Abdul Muthalib? Para ulama mengambil pelajaran dari kisah ini. Ya, karena setiap Nabi mengatakan wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal, temannya Abu Thalib, akan mengatakan, apa kamu wahai Abu Thalib membenci agama leluhurmu Abdul Muttalib? Fakana akhir amrihi, ya, aba an yaqula la ilaha illallah. Sampai menghembuskan nafas terakhir, Abu Thalib menolak mengucapkan la ilaha illallah. Hanya teman rusak, ya, orang yang nasabnya mulia dari kalangan bangsawan Quraisy, suku yang paling mulia dari kalangan manusia di umat Muhammad SAW, ya, pemegang kunci Ka'bah, keturunan dari pemegang kunci Ka'bah, tapi salah berteman dengan Abu Jahal, ya, berteman dengan orang yang paling rusak, yang dikatakan oleh Nabi SAW, Fir'aun hadil ummah. Fir'aun hadil ummah. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Berteman kok dengan Fir'aunnya umat ini. Akhirnya apa? Su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Ya. Jadi itu penting. Ya. Demikian juga apalagi pasangan, ya. Teman itu yang paling dekat adalah apa? Pasangan hidup. Coba Abu Lahab, juga dari nasab yang mulia. Abu Lahab, paman Nabi SAW, nasab yang mulia, ya, tapi salah pilih teman hidup, ya, sampai difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, masih dua-duanya masih hidup, tapi sudah diancam neraka. Sudah ditetapkan sama-sama akan di neraka, sampai hukumannya seperti apa di neraka juga diperdetil, diperjelas oleh Allah Azza wa Jalla. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ya, dan istrinya itu pengusung kayu bakar. Fi jidha hablum min masad. Masya Allah. Jadi itu yang namanya teman yang rusak, ya. Teman yang rusak apalagi ini, ya. Kalau pengajian di sini ini sama mbah-mbah, ya, nah itu harus lebih apa? Harus lebih serius berteman dengan teman-teman yang soleh itu, ya. Berteman dengan teman-teman yang soleh, ya, meskipun yang muda juga, karena namanya ajal itu nggak ada yang tahu, kan? Iya. Masya Allah. Istamala hadzal hadits al-has al-ikhtiyaril ashabis salihin wa tahdhir min dhiddihim. Hadis tadi, perumpamaan teman yang soleh itu seperti berteman minyak wangi, penjual minyak wangi. Teman yang rusak itu seperti berteman besi, ya. Maka ini hadis memberi motivasi kepada kita untuk yang soleh dan kita dari memiliki teman yang rusak. Wa mathalan Nabi SAW bihadan misalain mubayyinan anal jalis salih jami'u ahwalika ma'ahu wa anta fi maghnamin wa khair. Nabi memberi perumpamaan dengan dua perumpamaan ini, ya, yang namanya teman yang soleh, apapun keadaan kita bersama teman yang soleh itu, maka kita akan tetap dapat untung, dapat kebaikan.
Tidak akan rugi berteman dengan teman yang saleh. Ya, apalagi ada satu hadis yang lebih menyemangati kita untuk cari teman yang saleh itu. Hadis syafaat yang panjang di Sahih Muslim atau di Sahih Bukhari, hadis syafaat hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang panjang itu. Ya, nanti ya ketika orang-orang beriman itu sudah masuk surga, mereka berkata kepada Allah, ya Rabbana, ikhwanana ya Rabbana, ya, wahai ya Allah, teman-teman kami ya Allah, ikhwanana, kanu yusalluna ma'ana, wa yusumuna ma'ana, wa ya'maluna ma'ana. Ya Allah, di mana teman-teman kami? Dulu mereka itu selalu sholat bareng kami, selalu berpuasa bareng kami, selalu beramal-amal kebajikan bareng kami. Maka Allah katakan, idhabu, silakan kalian cari. Faman wajadtum ya fi qalbihi mithqala habbatin min khardal min iman fa akhrijuhu minan nar. Silakan kalian cari di teman kalian, siapa yang kalian dapati ada iman dalam diri orang tersebut, walaupun ringan seberat biji gandum keimanan, keluarkan dia dari neraka. Teman yang soleh itu sampai di mana? Sampai di surga aja masih ingat sama kita, ya, masih ingat sama kita, ya. Maka itu pentingnya. Jadi dalam apapun keadaan kita, kalau yang namanya berteman dengan teman yang soleh itu akan untung kita, akan selalu dalam kebaikan dunia akhirat. Kahamil miskin ladzi tantafi'u bima ma'ahu minal miski. Seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita bisa dapat manfaat ya dari dia, ya, imma bi hibatin, bisa jadi kita dikasih hadiah sama penjual minyak wangi, au bi iwat, atau kita beli dari dia minyak wangi. Wa aqallu dzalik, minimalnya ya muddatu julusi kama'ahu wa anta qarirun nafs bi raihatil mis. Berteman dengan penjual minyak wangi itu kita duduk-duduk sama dia, minimalnya itu dapat bau yang harum dari dia. Nah, fal khairul ladzi yusibuhul abdu min jalisihi salih ablagh wa afdal minal miskil adfar. Bahkan yang namanya manfaat dari berteman dengan orang yang saleh itu jauh lebih baik, lebih afdal dari berteman dengan penjual minyak wangi. Ya. Yang namanya teman yang saleh, fa innahu imma an yu'allimaka ma yanfa'uka fid dinika wa dunyaka. Yang namanya teman saleh itu bisa jadi dia akan mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk agama kita, untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Au yahdiyalaka nasihatan, au yuhadziraka minal iqama ala ma yadhurruk, atau memberi nasihat kepada kita, atau ya mengingatkan kita dari hal-hal yang akan membahayakan diri kita, merugikan diri kita. Fayahutsuka ala taatillah. Yang namanya teman soleh itu akan selalu memotivasi untuk taat kepada Allah, wa birril walidain, untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, wasilatil arham, untuk selalu menyambung tali kekerabatan, wa yubassiraka bi uyubi nafsik. Ya. Dia akan mengingatkan kita supaya kita ingat dengan aib-aib kita, sehingga kita mudah untuk istighfar, mudah untuk bertaubat. Wa yad'uka ila makarimil akhlaq wa mahasiniha. Teman soleh itu akan ngajak kita untuk berakhlak baik. Ya. Fa innal insana majbulun alal iktida'i bi sahibihi wa jalisihi. Karena yang namanya orang itu dia fitrahnya, tabiat temannya, ya, roh kita ini seperti pasukan yang telah dipersiapkan, ya, yaqudu ba'du ba'dan ilal khair aw ila.
Kalau cocok maka akan saling merapat, saling rekat. Kalau tidak cocok maka akan saling mengingkari. Ya, Allahu junudun mujannada. Dulu kalau kecil itu, kalau di madrasah dinia itu kan ada nyanyian apa? Ala-ala tanalul ilma itu kan ya. Itu kan ada anil mar ilatas al-wasal an qarinihi. Ya. Tentang seseorang kamu jangan tanyakan dia. Tentang seseorang kamu jangan tanyakan tentang dia, jati dirinya, karakternya, sifatnya. Tapi tanyakan siapa temannya. Ya. Fa innal mar'a bil qarini yaqtadi fa innal mar'a bil qarini yaqtadi. Karena seseorang itu dia akan meniru, mengikuti, meniru ya teman dekatnya. Ya. Itu benar itu. Ya kan? Masya Allah. Ya. Wa aqallu ma tastafiduhu min al-jalis as-salih ya faidatun la yustahanu biha an tankaffa bisababihi an sayyi'at wal ma'asi. Minimalnya kalau kita berteman dengan orang soleh itu ya kita tercegah dari melakukan kemaksiatan, melakukan tindak-tindak kerusakan. Ya. Minimalnya begitu. Ya. Dan lebih minimalnya lagi seperti bau minyak wangi. Kita berteman dengan teman soleh itu kita dapat nama harumnya teman kita. Ya kan? Dapat nama harum dari nama baik teman kita. Ya. Nah, coba kalau orang itu berteman dengan begal misalnya, berteman dengan tukang judi misalnya, ya, terus kita qadarullah gitu dapat musibah, ya, dapat musibah, sakit atau kecelakaan atau dioperasi, tetangganya tanya siapa tuh itu? Oh, itu loh, itu ini. Oh, yang temannya tukang judi ya kan gitu. Dikenal dengan keburukan teman. Ya, padahal dia nggak ikut-ikutan. Tapi soal pertemanan ini jadi masalah. Ya, dikenal gitu. Ya, dikenal. Ya. Tapi coba teman-temannya itu yang rajin ngaji di masjid, rajin sholat berjamaah, rajin bersih-bersih masjid, Masya Allah. Ya. Ketika dapat musibah, tetangganya nanya, itu siapa? Yang rumahnya, oh itu yang bapak yang rajin ke masjid, kan lumayan itu. Disebut rajin ke masjid ya kan? Entah di masjid ngapain, pokoknya kan lumayan disebut rajin ke masjid. Oh itu ya yang temannya imam masjid itu ya kan, lumayan itu. Temannya imam masjid. Ya. Itu minimalnya yang disebut oleh Nabi SAW dengan apa tadi? Dapat bau harum dari penjual minyak wangi. Kata beliau sampai-sampai mengatakan apa? Wa fawaidul ashabus salihin la tu'addu wa la tuhsa. Manfaat dari berteman dengan teman-teman yang soleh itu sangat banyak, nggak bisa kita hitung. Sangat banyak. Wa hasbul mar'i an ya'tabira biqarinihi wa an yakuna ala dini khalilihi, sampai-sampai dalam hadis disebutkan apa? Almar'u ala dini khalilihi, almar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu tergantung kepada agama teman dekatnya. Tergantung kepada agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya setiap kita ini memeriksa, menyeleksi siapa teman dekat kita. Ya, siapa teman dekat kita. Ya. Apalagi ini berkait dengan masalah apa? Berkait dengan masalah ya, akhir hayat kita, ajal kita, jangan sampai. Ya. Wa amma musahabatul asrar. Adapun ya berkawan dengan teman yang rusak, fa innaha bi dhiddi jami'i ma dzakarna. Itu kebalikan dari semua yang telah dijelaskan tadi tentang manfaat dari berteman dengan teman yang soleh. Hum madaratun min jami'il wujuh ala man sahabahu
Namanya teman yang rusak itu ya dari sisi manapun merugikan. Dari sisi manapun. Itu jadi celaka, sengsara. Ya, tadi saya contohkan. Ya, Ashraful Quraisy, orang-orang mulia dari suku Quraisy yang masih ada hubungan kerabat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, milih jadi sengsara gara-gara pertemanan itu tadi, ya, gara-gara pertemanan dengan teman-teman yang rusak. Ya. Wa kam qadu ashabahum ilal mahalik min haitsu la yash'urun wa min haitsu yash'urun. Berapa banyak teman yang rusak itu menyeret ya temannya kepada berbagai kesengsaraan, kebinasaan, disadari atau tidak. Ya, disadari atau tidak. Ya. Ya kadang nggak sadar. Ya, kadang nggak sadar. Ya. Apalagi hukum dunia, kadang hukum dunia itu nggak apa namanya? nggak detail-detail itu. Ya, nggak detail-detail itu. Ya. Pokoknya disebut dengan apa? Komplotan, ya kan? Pokoknya kalau dikenal itu satu komplotan sama orang rusak itu, yang misalkan kena hukum dunia, ya sudah diikutkan. Rasulullah SAW sudah diikutkan itu. Ya. Apalagi kalau teman yang rusak itu rusak agamanya, wah itu lebih parah lagi, lebih susah lagi. Ya, lebih berat lagi itu kalau yang rusak itu rusak agamanya. Ya, itu lebih berat lagi. Walihada, oleh karenanya, kana min a'zami ni'amillahi 'alal 'abdil mu'min an yuwaffiqahu li suhbatil akhyar. Wa min uqubatihi li 'abdihi an yabtaliyahu bi suhbatil asyrar. Wah, ini kaidah yang bagus ini. Oleh karenanya, di antara rezeki Allah yang paling besar kepada seorang mukmin, kepada orang yang beriman, Allah kepada dia sampai di surga aja. Ya. Tapi itu tadi yang setelah hadis tadi, wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Mereka dulu teman-teman kami, ya Allah, mereka dulu sholat bareng kami, puasa bareng kami, beramal soleh bareng kami. Bukan maksudnya ya berteman dengan teman yang soleh, nggak sholat, nggak puasa, ya duduk-duduk aja. Bertemannya kalau duduk-duduk aja, ya nggak ada manfaatnya. Itu namanya nggak bisa mengambil manfaat dari pertemanan. Ya. Wa min uqubatihi li'abdi, dan di antara hukuman Allah kepada seseorang itu an yabtaliyahu bi suhbatil asyrar. Allah menguji dia dengan apa? Memiliki teman kawan yang rusak. Itu hukuman itu. Ya, kadang kita nggak menyadari. Ya, kadang kita nggak menyadari. Ya, makanya doanya orang ibadur rahman itu apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang membahagiakan hati kami. Ya. Dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa
Maksudnya apa? Jadikan aku ini punya teman, kawan, orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain apa? Al-akhillau ba'dhum li ba'dhin adu. Al-akhillau ba'dhum li ba'dhin yauma idzin aduwwun illal muttaqin. Misalnya ayatnya. Satu sama lain nanti di hari kiamat itu saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang teman yang soleh. Ya, itu namanya teman yang soleh. Sohbatul akhyar tuwassilul abda ila a'lal iliyin. Berteman dengan teman-teman yang soleh itu akan mengantarkan seseorang kepada derajat yang sangat tinggi. Contohnya tadi. Satu contoh aja tadi, Bilal bin Rabah, budak Afrika, berteman dengan Abu Bakar As-Siddiq, Allah angkat derajatnya, ya, sampai ke derajat yang sangat tinggi, ya. Wasuhbatul asrar tuwassiluhu ila asfalis safilin, sebaliknya. Teman yang rusak itu akan mengantarkan seseorang kepada asfalis safilin, kepada derajat yang paling rendah. Kepada derajat yang paling rendah. Ya. Suhbatul ahyar tujibulahul uluman nafi'ah wal akhlaqal fadilah wal akhlaqal fadilah wal a'mal salihah. Teman yang soleh itu mau tidak mau mesti akan menjadikan dia itu punya ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, punya akhlak yang luhur, punya akhlak yang mulia, punya amalan-amalan yang soleh, tercegah dari amalan-amalan maksiat, dari amalan-amalan yang merusak. Wa suhbatul asrar tahrimu dzalika ajma'a. Sebaliknya, teman yang rusak itu akan menghalangi dia dari semua tadi, menghalangi dia dari ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, menghalangi dia dari akhlak yang mulia, menghalangi dia dari amal soleh. Itu teman yang rusak. Ya kan, itu di dunia nyata banyak, ya kan. Kalau tidak percaya sekarang bikin aja teman dunia maya. Ya, punya Facebook atau punya grup WhatsApp gitu, yang orang-orang yang rusak pertemanannya dengan friend list-nya dengan orang-orang yang rusak. Ya kan? Lah ngajak yang rusak-rusak terus. Ya. Ngajak ke perdukunan, ya. Ngajak bikin acara-acara yang rusak. Ya. Itu cuma kalau ya pertemanan nggak ada temen rusak kok nyemangatin, ayo yang rajin sholat, ayo yang rajin Jumatan, ayo yang rajin ngaji. Nggak ada. Nggak rajin sholat aja, sholatnya ke masjid itu sepekan sekali mau Jumatan. Temen yang rusak itu membuli, wah jadi Pak Haji gitu. Ini temen yang rusak, ke masjid sepekan sekali mau Jumatan aja dibully sama dia. Iya, dibully sama dia. Ya. Nasallahu alaihi. Kalau nggak mau ikut-ikutan, ya, kalau nggak mau ikut-ikutan berbuat kerusakan, dibilang banci gitu kan, itu teman yang rusak begitu. Wah, banci. Itu ya, subhanallah. Iya, teman yang rusak itu begitu. Mana ada teman yang rusak ngajarin kebaikan, ya kan? Iya. Ya. Coba aja di dunia maya aja bikin friendly orang-orang yang rusak gitu kan, ya. Pasti tutorial
nyuri motor aman. Tutorial ya, apa namanya? Tutorial ngambil di ATM nggak ketahuan. Itu yang diiklan itu tutorial. Paling seringnya, paling diiklankannya itu tutorial menang slot judi, ya kan? Kalau di dunia maya itu slot judi, la haula wala quwata illa billah. Ya. Maka penting, ya. Ada saya pernah dengar ceramah Syekh Abdul Razak, ya, pengajar di Masjid Nabawi itu, cerita tentang seorang ulama salaf, seorang ulama ketika memasuki satu negeri, memasuki satu kota, satu negeri, beliau berdoa, ya, agar diberi taufik, agar diberi kemudahan mendapatkan teman yang soleh. Maka benar-benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat itu Allah pertemukan dia dengan teman yang soleh. Ini penting. Jadi di antara salah satu sebab untuk kita dapat teman yang soleh itu apa? Itu berdoa kepada Allah supaya dikasih teman yang soleh. Ya, ini penjelasan hadis, ya. Dalam surat Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Di hari orang zalim itu gigit jari, hari kiamat. Nanti orang zalim hari kiamat itu gigit jari. Gigit jarinya bukan jari. Disebutkan di sini ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Dua telapak tangannya masuk mulut semua. Ya. Saking nyeselnya gitu, ya kan? Bukan hanya gigit jari, saking nyeselnya dua telapak tangan masuk mulut semuanya. Yaqul, sebabnya apa? Dia katakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai seandainya aku itu menempuh jalan bersama Rasul. Menempuh jalannya Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai seandainya aku dulu di dunia itu enggak berteman dengan si fulan itu, enggak berteman dengan orang rusak itu. Kenapa? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da ja'ani. Teman itu yang aku temani di dunia itu menyesatkan aku setelah aku mendapatkan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan yang bermanfaat. Tapi aku disesatkan oleh temanku yang rusak itu. Ya. Maka ana syaitanul insani khadula. Namanya setan itu akan selalu merugikan manusia, menghinakan manusia. Subhanallah. Ya. Ini juga contoh ayat dalam Al-Qur'an tentang teman. Ya, jelas kita ini setiap sholat selalu berdoa minta teman yang soleh dijauhkan dari teman yang rusak. Setiap sholat itu ihdinas siratal mustaqim, apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan aku kepada siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Orang-orang soleh, jalannya orang-orang soleh. Bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai atau jalannya orang-orang yang sesat, ya kan? Setiap sholat kita itu selalu minta itu. Jangan sampai di dunia nyata, di luar sholat, kita malah bertentangan dengan doa kita di setiap sholat. Wallahul musta'an. Tapi insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan hadis yang lain, ya, hadis 69 di pertemuan yang lain. Allah Ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.